Kerja gelombang kedua ada Yoshua Yansen. Selamat malam Yoshua. Selamat malam Mbak. Yoshua, saya ingin tahu, jadi ketika terdaftar itu sebelumnya sudah bekerja, korban PHK atau seperti apa? Korban dirumahkan. Korban dirumahkan. PHK. Oke. Iya. Sudah menyelesaikan berapa program? Saya sudah menyelesaikan 4 program. Jadi uang insentif yang 1 juta itu untuk pelatihan sudah dipakai semua? Sudah sisa 278.000. Oke. Insentifnya sudah ada yang turun? Belum selesai. Sampai saat ini belum. Belum selesai kan? Sama sekali belum ada atau sudah sempat terima? Belum sama sekali. Oke, saya ingin tanya Mbak Deni, seharusnya insentif itu didapatkan kapan Mbak? Jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan insentif, teman-teman semuanya harus mengupgrade akun e-wallet atau kemudian bisa di KYC oleh lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja. Karena itu adalah regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK. Jadi ada 2 tahap katakanlah identifikasi peserta dari kami pada saat penetapan peserta. Yang kedua adalah ketika peserta melinkkan nomor telepon serta HP-nya kepada akun bank maupun akun e-money-nya. Kalau itu belum di-upgrade atau ada perubahan atau perbedaan NIK maupun nomor HP-nya, itu maka tidak bisa dilakukan. Nah, kami baru saja belum ada 3 minggu kalau tidak salah, sudah kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah, yaitu bagi yang itu ada perubahan, maka itu bisa kemudian dirilingkan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan beberapa peserta yang belum menerima untuk 600.000 yang gelombang kedua atau yang bulan kedua, itu sudah diputuskan tadi dalam rapat karena kami sekali lagi adalah pelaksana bukan pembuat kebijakan bahwa untuk minggu ini akan didisperse. Oke, jadi akan disalurkan untuk minggu ini bagi yang memang belum menerima tahap kedua ya Mbak Deni? Tahap kedua dan yang tahap pertama. Tetapi sekali lagi yang tahap pertama tadi isu mengenai apakah NIK-nya itu adalah sama. Jadi misalnya saja ketika saya memilih untuk di BNI atau di OVO, GoPay maupun Link aja, itu nomor HP-nya harus persis sama dengan nomor HP ketika dipakai untuk mendaftar Kartu Prakerja. Bukan berbeda. Yang kedua, NIK-nya juga harus sama persis. Tidak bisa NIK yang lain. Yang ketiga adalah nomor akun dari GoPay maupun BNI dia juga harus persis. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Fadlizon. Apa catatan Anda soal Kartu Prakerja ini? Ya, menurut saya jelas ini satu program yang merupakan pemborosan, tidak relevan, tidak tepat sasaran, dan seharusnya dihentikan, gitu ya. Jadi ada 4 catatan saya. Yang pertama adalah tidak relevan dalam situasi COVID ini, karena saya kira masyarakat yang menjadi korban dari atau terkena dampak, termasuk juga karena ekonomi, lebih membutuhkan cash transfer. Udahlah, jadikan saja BLT, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukankah mereka juga dapat di Kartu Prakerja ini? Ya, tetapi lihat prosedurnya aja bermasalah kayak begini. Itu yang mempunyai akses kepada online. Gimana orang-orang yang ada di hutan-hutan, ada yang di jauh yang tidak mempunyai akses ya. Yang kedua, skemanya saja tadi bermasalah. Jadi tidak jelas skemanya, kemudian validasi datanya juga lemah, tidak ada satu verifikasi, dan sudah terbukti ya, saya kira banyak orang yang mencoba, bahkan ada salah seorang pemimpin redaksi dari sebuah berita online bisa masuk ke sana, kemudian juga mitranya tidak kompeten. Saya kira udah banyak contoh-contoh bahwa ini sebenarnya gratis gitu ya, bisa dengan gratis, tetapi alasan dari direktur eksekutif tadi menurut saya alasan yang sangat sumir gitu. Kalau untuk mengatakan bicaranya sekian waktu, udahlah. Menurut saya masyarakat juga memprotes ini dan ingin menghemat dana ini. Ini kan dana rakyat juga, dana negara, dana rakyat. Jangan pakai melalui media-media kayak begini, pakai online prakerja dan sebagainya. Ganti saja sudah dengan BLT dan itu akan langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kalau seperti ini, sebelum dilanjutkan Bang Fadli. Sebentar, menurut saya ini akan menjadi masalah hukum di kemudian hari dan menjadi masalah politik di kemudian hari. Mbak Deni ada tanggapan?
Saya mungkin begini, kalau kita concern dengan online, terbukti dari 3 gelombang saja dalam waktu kurang dari 2 bulan, kita sudah bisa menjaring peserta dari 513 kabupaten. Jadi hanya Kabupaten Dayai yang itu tidak ada pesertanya. Pegunungan Jayawijaya saja ada. Jadi saya pikir itu sudah fakta itu Ya, itu kan berkata kabupaten. sebaliknya. Kabupaten Yang kan kedua, bisa di kalau itu tentang perkotaannya. bansos, itu adalah di sisi policy. Itu bukan di pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada manajemen pelaksana. Ya. Selanjutnya kalau itu tentang pelatihan gratis, begini sih, saya kan dosen Fakultas Ekonomi, kalau kita googling misalnya saja mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi makro, atau bahkan di Coursera, itu juga ada. Apakah dengan demikian kemudian kuliah tidak berbayar atau kemudian tidak ada kuliah? Saya pikir kan tidak begitu. Dan kalau ada di YouTube itu durasinya mungkin 18 menit, sementara kalau kemudian dalam program Kartu Prakerja ada yang durasinya sampai 3 jam, webinar, LMS, yang itu lebih panjang dan lebih lengkap paketnya. Jadi saya kira perbandingannya tidak apple to apple. Ya, bahwasannya ini sekarang ini dihentikan sementara, itu sudah menunjukkan sudah ada problem. Dan kemudian ada KPK juga memberikan catatan-catatan dan pernyataan, itu juga merupakan satu problem. Belum lagi pendapat masyarakat yang umum, yang saya kira mungkin banyak laporannya juga di Ombudsman, itu menjadikan masalah. Jadi harus dievaluasi total menurut saya.